Hai, setelah kita belajar tentang kosakata, kata kegiatan yang berupa kata kerja, sekarang kita masuk ke pola kalimat untuk menyatakan kemahiran, di mana kemahirannya adalah berupa kata kerja, yang sebelumnya kemahirannya berupa kata benda. Pola kalimatnya masih sama seperti yang tadi, yaitu kata benda orang ditambah partikel wa, kemudian masukkan kata kerjanya, tetapi di sini perbedaannya. Apabila kata benda, maka di sini hanya ga. Karena ini kata kerja, maka diikuti dengan partikel kotoga. Dekimas atau kotoga dekimaseng. Penjelasannya masih sama. Dekimas adalah untuk kemahiran, untuk hal yang bisa dilakukan. Kemudian dekimaseng adalah untuk hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi ingat, kata benda diikuti dengan partikel ga, kata kerja diikuti dengan partikel kotoga. Ya, kuncinya di sana. Kata benda diikuti dengan partikel ga, kata kerja diikuti dengan partikel kotoga. Kita langsung saja coba dengan contoh kalimat. Ya, yang pertama ini ada contoh, kakak laki-laki bisa bermain drum. Kakak laki-laki bisa bermain drum. Kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Jepang menggunakan pola kalimat ini. Pola kalimat dalam kotak yang pertama dilakukan adalah memasukkan kata benda berupa orang. Orang dalam kalimat bahasa Indonesia di sini adalah kakak laki-laki. Kakak laki-laki bahasa Jepangnya adalah ani, maka kita masukkan ani di sini. Diikuti partikel wa. Untuk kata keduanya, masukkan partikel wa. Lalu diikuti kata kerja. Kata kerjanya adalah bermain drum. Tadi kita belajar bermain drum, bahasa Jepangnya adalah doramu wo tataku. Kita masukkan doramu wo tataku. Diikuti dengan partikel kotoga. Lalu di sini keterangannya adalah bisa. Maka di antara dua ini kita gunakan dekimasu. Karena bisa, jadi kita gunakan dekimasu. Jadi bahasa Jepang dari kakak laki-laki bisa bermain drum adalah ani wa doramu wo tataku kotoga dekimasu. Ani wa doramu wo tataku kotoga dekimasu. Seperti itu ya. Contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini ada kalimat, saya bisa membaca huruf hiragana. Saya bisa membaca huruf hiragana. Kita masukkan. Seperti yang tadi, yang pertama dilakukan adalah memasukkan kata benda orang. Di sini yang berupa kata benda orang adalah saya. Kita masukkan saya, yaitu bahasa Jepangnya adalah watashi. Kemudian diikuti dengan partikel wa. Dilanjutkan kata ketiganya adalah kata kerja. Kata kerjanya di sini adalah membaca. Membaca huruf hiragana. Huruf hiragana ini bahasa Jepangnya kan hiragana. Kita tinggal masukkan hiragana ditambah dengan kata kerja membaca tadi, yaitu o yomu. Jadi hiragana o yomu diikuti dengan partikel kotoga. Lalu kata keterangannya adalah bisa. Bisa itu adalah dekimasu. Kita masukkan dekimasnya yang terakhir. Ya, jadi bahasa Jepang dari saya bisa membaca huruf hiragana adalah watashi wa hiragana o yomu kotoga dekimasu. Watashi wa hiragana o yomu kotoga dekimasu. Bisa dipahami ya? Untuk kalimat kedua. Sekarang kita coba kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini kita punya Daria tidak bisa menulis kanji. Daria tidak bisa menulis kanji. Jadi yang pertama seperti tadi, seperti pada kalimat pertama dan kedua, maka sekarang juga kita masukkan kata benda orangnya. Kata benda orang di sini adalah Daria. Kita masukkan Daria.
Karena Daria adalah orang ketiga, jadi kita tambahkan sang setelah namanya ya dalam bahasa Jepang. Jadinya adalah Daria sang. Ini salah romajinya. Yang benar adalah Daria sang. Kita masukkan selanjutnya partikel wa diikuti dengan kata kerjanya. Kata kerjanya ini adalah menulis kanji. Tadi sudah saya jelaskan menulis itu bahasa Jepangnya adalah o kaku. Kanji bahasa Jepangnya tetap kanji. Jadi kita ganti tadi melukis atau membuat gambar itu kan ewo kaku. E-nya kita ganti menjadi kanji. Jadi kanji wo kaku. Kita masukkan di sini kanji wo kaku diikuti dengan partikel kotoga. Kita lihat keterangannya di sini tidak bisa. Maka yang kita gunakan adalah dekimasen. Kita masukkan dekimasennya. Baik, jadi bahasa Jepang dari Daria tidak bisa menulis kanji adalah Daria sang wa kanji wo kaku kotoga dekimasen. Daria sang wa kanji wo kaku kotoga dekimasen. Daria sang wa kanji wo kaku kotoga dekimasen. Kita sudah belajar, ini dia, kita sudah belajar 3 kalimat, menerjemahkan 3 kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Ya, sekian pelajaran kali ini untuk mengungkapkan atau untuk cara mengutarakan kemahiran atau hal yang dapat kita lakukan. Semoga kalian bisa memahami penjelasannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Arigatou gozaimashita.